Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Ihsan Pardipta Hagyabiswara, NIM 193111161, kelas 5E PAI. Saya di sini akan membuat YouTube yang bermateri matkul SKI Asia dan Eropa. Saya akan menyampaikan judul tentang Islam di Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika. Baik, langsung dari yang pertama, Islam di Asia Tenggara. Maksudnya Islam di Asia Tenggara, yang pertama, kedatangan Islam di Asia Tenggara dapat dihubungkan dengan pemberitahuan dari Aising, seorang musafir Buddha yang mengadakan perjalanan dengan kapal yang disebutnya kapal Pose di Chatham pada tahun 671. Ia kemudian berlayar menuju arah selatan ke Boga di dua daerah Palembang di Sumatera Selatan. Selain pemberitaan tersebut dalam Histingsu dari masa dinasti yang terdapat laporan yang menceritakan orang Tahsin mempunyai niat untuk menyerang kerajaan Holing di bawah pemerintahan Ratu Sima pada tahun 674. Dari sumber tersebut ada dua sebutan, yaitu Pose dan Tahsih. Menurut beberapa ahli, yang dimaksud dengan Pose adalah Persia dan yang dimaksud dengan Tahsih adalah Arab. Jadi jelaslah bahwa orang Persia dan Arab sudah hadir di Asia Tenggara sejak abad 7 dengan membawa ajaran Islam. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah tentang tempat orang Tahsih. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini berbeda dengan Islam di daerah dunia lainnya yang dipersebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Mengenal kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, dan Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan untuk pedagang muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Menurut Uka Chandra Sasmita, proses yang berkembang ada 6, yaitu yang pertama saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran positif, dan juga saluran perkawinan. Islam secara resmi masuk ke Indonesia di wilayah Sumatera, yaitu daerah Aceh, pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, ke-12 Masehi, sedangkan Islam datang ke Thailand sekitar pada abad 10 Masehi dan masuk ke Filipina pada abad ke-670 pada abad ke-6 atau 7 Masehi. Yang kedua yaitu perkembangan Islam di Asia Tenggara.
Di Asia Tenggara, Islam merupakan kekuatan sosial yang patut diperhitungkan karena hampir seluruh negara yang ada di Asia Tenggara penduduknya baik mayoritas ataupun minoritas memeluk agama Islam. Mayoritasnya itu pada memeluk agama Islam. Misalnya, Islam menjadi agama resmi negara Federasi Malaysia, Kerajaan Brunei Darussalam. Negara Indonesia penduduknya atau sekitar 90% mayoritas beragama Islam. Burma. Dari segi jumlah, hampir terdapat 300 juta orang di seluruh Asia Tenggara yang mengaku sebagai Muslim. Berdasar kenyataan ini, Asia Tenggara merupakan satu-satunya wilayah Islam yang terbentang dari Afrika Barat dan hingga Asia Selatan yang mempunyai penduduk Muslim terbesar. Asia Tenggara dianggap sebagai wilayah yang paling banyak pemeluk agama Islamnya. Termasuk wilayah ini adalah pulau-pulau yang terletak di sebelah timur India sampai lautan Cina dan mencakup Indonesia. Terus yang selanjutnya, di daerah Jawa juga pun agama Islam mengalami perkembangan pesat. Masa kemunduran kerajaan Majapahit, penyebarannya dilakukan oleh para wali yang bergabung dalam anggota wali 9, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Wali 9 berdakwah kepada rakyat sesuai dengan bakat dan keahlian yang mereka miliki. Selain kerajaan Islam Samudra Pasai di Sumatera juga berdiri kerajaan Islam Aceh. Ketika kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Mahmud Syah dipukul Portugis, Raja Ibrahim yang dipukul Portugis bergelar Sultan Ali Muqayyad Said berhasil menyatukan seluruh daerah Aceh pada tahun 1507. Di Jawa berdiri kerajaan-kerajaan Islam, yakni Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Banten, dan Kerajaan Cirebon. Di Kalimantan tumbuh pula kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Banjar, Kerajaan Islam Sukadana, Kerajaan Islam Brunei. Sedangkan kerajaan Islam di Sulawesi adalah Kerajaan Islam Bugis. Kerajaan Islam di Gorontalo, Kerajaan Islam di Maluku, dan Nusa Tenggara adalah Kerajaan Ternate Tidore, dan Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Agama Islam yang semakin berkembang mampu mendirikan kerajaan Islam di Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi di bawah seorang Raja Al-Malikus Saleh. Kerajaan Islam Samudra Pasai ada pengaruh dari kerajaan Mamalik di Mesir, atau setidak-tidaknya ada hubungan erat antara keduanya. Persamaan nama dan gelar yang dipakai tidak jauh berbeda dengan gelar dipakai di Mesir. Gelar Al-Malikus Saleh dan Al-Malikus Sahir, Raja pertama dan kedua Pasai, sama dengan gelar yang dipakai oleh Raja Mamalik Mesir. Yang terakhir yaitu Islam di Eropa. Masuknya Islam di Eropa adalah Andalusia yang merupakan bagian dari wilayah Eropa. Telah diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Andalusia, umat Islam telah menguasai wilayah Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara tersebut terjadi pada zaman pemerintahan Abdul Malik pada tahun 685 Masehi sampai 705 Masehi. Hasan bin Nu'man dan Musa bin Nusair adalah gubernur yang sangat berjasa dalam proses penyebaran Islam dan perluasan wilayah di kawasan tersebut. Setelah kawasan itu betul-betul dapat dikuasai, umat Islam mulai memusatkan perintahnya untuk menaklukkan wilayah Eropa, yaitu Andalusia. Dengan demikian Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dan penaklukan Andalusia.
Dalam proses penolakan Andalusia terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin suatu pasukan Eropa. Mereka itu adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Dengan penyerangan pertama itu membuka jalan bagi penyerangan berikut adalah untuk menaklukkan Andalusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan juga dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.